Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada saat ini bersama saya, Pendeta Nanang, untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang pada saat ini ada dalam bulan keluarga. Oktober identik dengan perayaan atau bulan keluarga. Tema kita kali ini adalah membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Nanti ayat yang akan mendasari perenungan kita pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai dengan 14. Mari kita siapkan bahan Alkitab kita ini. Dan kalau kita sudah menyiapkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada setiap kami masing-masing sebuah keluarga. Di dalamnya kami boleh berinteraksi, boleh tumbuh bersama-sama, boleh menikmati kehidupan ini. Namun seringkali ya Bapa, kami tidak sehati sepikir, punya tujuan yang sama dalam membangun keluarga kami. Oleh karena itu, dalam terang firman-Mu pada saat ini, biarlah Engkau menolong kami semua untuk memahami, mengerti firman Tuhan, dan tentu saja dikaitkan dengan tujuan kehidupan kami berkeluarga. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita semua, yaitu dari Filipi 3 ayatnya yang keempat sampai dengan 14, demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan.
Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Saudara-saudara, pernahkah terpikir oleh kita dalam membangun rumah tangga? Dulu ingat-ingat, ketika Anda menikah, misalnya untuk yang menikah, memutuskan untuk membangun keluarga. Kira-kira apa tujuan yang diinginkan? Saudara-saudara, sebagai pendeta saya berulang kali memberkati, meneguhkan pasangan-pasangan dalam pernikahan kudus. Tentu sebelumnya akan ada percakapan-percakapan pastoral. Biasanya terselip pertanyaan ini. Mengapa Anda mau menikah? Apa tujuan Anda menikah? Biasa, jawaban klise. Menikah ingin bahagia, ingin membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Suka duka ditanggung bersama. Ingin memuliakan Allah dan seterusnya. Saudara-saudara, kenapa saya mengatakan ini seringkali jawaban yang klise? Ya memang ketika dikejar yang bahagia itu, yang seperti apa, yang bagaimana, masih absurd, masih belum jelas. Sebab tidak hanya orang Kristen, ketika ditanya tujuan untuk menikah, untuk membangun keluarga, tujuan untuk kehidupan, ini apa? Ya mayoritas mengatakan ingin bahagia. Bahagia versi Anda, bahagia versi saya tentu akan berbeda satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tidak masalah. Itu mungkin masa lalu kita ketika kita mengatakan mau membangun keluarga yang bahagia. Namun saat sekarang ini ketika kita melihat kembali keluarga kita masing-masing. Keluarga Anda, keluarga saya. Saudara-saudara, punyakah kita sebuah tujuan yang dibangun, yang diimpikan bersama-sama? Saya kira mungkin saat ini belum terlambat untuk kembali memikirkan, untuk kembali menata. Benar bahwa kita ingin keluarga kita bahagia. Benar bahwa kita ini adalah menginginkan keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Namun pertanyaan detailnya bagaimana kita mewujudkannya secara bersama-sama? Bagaimana seorang suami sharing, berbagi dengan istrinya untuk menciptakan tujuan bersama? Bagaimana istri juga mengungkapkan kepada suaminya bagaimana ia menginginkan keluarga ini? Bagaimana orang tua juga menceritakan kepada anak-anaknya. Mari kita membangun keluarga ini dengan baik, seturut dengan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tentu secara spesifik, Paulus tidak hanya berbicara melulu pada tujuan keluarga, tetapi secara umum ia berbicara, mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi. Saudara, saya mengingatkan konteks Filipi adalah kota yang seringkali ingin meniru kota Roma. Minggu lalu kita membahas itu. Kota Filipi adalah ingin menerapkan apa-apa yang terjadi di kota Roma, lalu kemudian mereka berjuang untuk memuliakan, untuk kepentingan diri sendiri. Berlawanan dengan itu, Paulus beberapa kali mengingatkan, jangan hendaknya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ikutilah
teladan Kristus. Ikutilah cara dia berpikir, cara Yesus bertindak, cara Yesus hidup. Disitulah umat Tuhan diajak untuk meneladani tujuan hidup yang dilakukan oleh Kristus. Memuliakan Allah, lalu kemudian menjadi berkat dengan cara melayani sesama, merendahkan dirinya, bahkan menderita sampai mati di kayu salib. Nah, kita diajak untuk meneladani ini. Kalau saya belajar dari Paulus tidak hanya mengajari orang untuk meneladani Kristus yang seperti itu. Kristus yang mengosongkan diri, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Tetapi apa yang diajarkan oleh Paulus itu jugalah yang ia lakukan dalam kehidupannya. Nah, dalam konteks bacaan ini dia menceritakan ketika ada orang-orang yang mungkin membanggakan dirinya, membanggakan kepandaiannya, membanggakan talentanya, membanggakan jati dirinya. Paulus mengatakan, ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini sebuah kebanggaan luar biasa. Jati diriku nih, lihat ya. Seolah-olah Paulus mau mengatakan begitu. Kalau ada orang lain mau membanggakan itu semua, aku ada alasan, ada dasar untuk bermegah, untuk arogan, untuk menjadi sombong. Nah, saudara-saudara, lebih jauh Paulus mengatakan keyakinannya terhadap hukum Taurat dan apa yang dilakukannya. Dia mengatakan dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bahkan aku penganiaya jemaat. Kenapa penganiaya jemaat menjadi kebanggaan waktu itu? Ya iya, karena dengan menegakkan syariat hukum Taurat itu, maka orang-orang yang dianggap tidak setia, tidak taat pada hukum itu, maka harus dibunuh, harus disingkirkan, begitu. Nah, menurut Paulus itu dasar mungkin kalau ada orang yang berbangga, aku lebih lagi. Itu sebuah kebanggaan. Itu semua aku sudah lakukan. Tetapi Paulus mengatakan apa yang dulu merupakan kebanggaan, apa yang dulu bisa dijadikan landasan untukku bermegah, untukku membanggakan diri. Sesudah aku mengenal Kristus, itu semua aku anggap sampah. Saudara-saudara, sampah pada saat ini mungkin kita pikir bisa daur ulang. Zamannya Paulus di sana, kalau mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak lagi berguna, tidak lagi menjadi kebanggaan diri, tidak lagi menjadi pantas untuk terus-menerus melekat pada dirinya. Saudara-saudara, Paulus di sini menceritakan ya, untuk menjadi orang-orang yang sama dengan tujuan yang dilakukan oleh Kristus, maka mestinya sama juga kalau Kristus sudah mengosongkan dirinya. Setiap orang yang mengikuti Kristus itu harus melakukan hal yang sama. Dan Paulus mengatakan, aku sudah melupakan apa yang di belakangku itu. Aku sudah meninggalkan itu dan menganggapnya sebagai sampah. Nah, saudara-saudara, di titik inilah barangkali kita bisa menerapkan ini dalam keluarga kita. Keluarga kita biasanya kita akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan ketika ada di dalamnya
yang hanya memikirkan dirinya, kepentingannya, egonya. Kita mungkin akan muak ketika ada dalam persekutuan, dalam keluarga, ada orang yang menyombongkan diri, menganggap rendah yang lain, menganggap tidak utama. Nah, disinilah saya pikir tujuan membangun keluarga Kristen adalah pertama-tama harus didasari pada kerendahan hati. Tidak mengutamakan diri sendiri. Mau belajar dari Kristus untuk mengosongkan diri. Melupakan apa yang menjadi kebanggaan itu. Saudara-saudara, tentu ini tidak mudah. Dalam keluarga kita seringkali terjadi, bukankah demikian? Ketika kita melakukan sesuatu, rasanya kok saya ingin dikagumi, ingin dipuji, ingin dihargai oleh istri saya, oleh anak saya. Namun ketika itu tidak terjadi, maka saya menjadi kecewa, menjadi sedih, lalu kemudian hubungan menjadi tidak seindah yang kita bayangkan. Keluarga-keluarga ketika punya semangat, punya spirit yang sama dengan semangat dan spirit Kristus, saling merendahkan hati, merendahkan diri, maka yang terjadi di situ akan tercipta suasana yang sejuk, suasana yang damai, suasana yang bisa menerima satu dengan yang lain. Saudara, kita melanjutkan apa yang dikatakan dan diteruskan oleh Paulus. Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, yang mengatakan semua yang menjadi kebanggaan masa lalu itu aku melupakannya. Sekarang aku seolah-olah berlari-lari mengejar tujuan itu yang diamanatkan oleh Tuhan melalui Kristus. Seolah-olah dia berlari kalau aku bisa menangkapnya. Saudara-saudara, ini saya kira Paulus dalam pikirannya adalah terbayang ketika ia menjadi peserta pelari, perlombaan lari. Sedemikian rupa, maka ia harus menang, harus menjadi juara. Maka fokusnya itu adalah ke depan. Fokusnya itu adalah kepada tujuan. Bukan terus melirik ke belakang. Melainkan ada yang dituju, yaitu Kristus. Ia mengejar berlari. Ia semangat melakukan itu. Nah, saudara-saudara, tapi dalam satu pandangan lain lagi Paulus mengatakan, kalau tadi ia mengatakan aku dapat menangkapnya, tapi ia dalam imannya mengatakan aku sendiri sudah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, sadarkah bahwa setiap kita ketika kita berusaha untuk terus mengenal kehendak Tuhan, hidup di dalam Kristus itu, seolah-olah kita berlari untuk tahu, untuk mengerti apa yang Yesus inginkan. Disitulah sebenarnya Tuhan sudah merangkul kita. Tuhan sudah menangkap kita. Dan kita sudah ada di dalamnya. Maka mestinya yang terjadi adalah pusat kehidupan kita bukan ego kita, bukan kepentingan kita, tetapi pusatnya adalah Kristus. Kristus yang ada dalam keluarga kita. Saya kira kalau kita berbicara tentang membangun tujuan hidup keluarga Kristen, yang pertama-tama harus kita letakkan, kita tempatkan, yang paling utama adalah Kristus. Kristus sebagai dasar, sebagai pusat di mana keluarga itu tumbuh. Nah, ini lalu bagaimana kita memahami? Kalau ia sebagai dasar, sebagai pusat, maka kehidupan kita akan melihat cara Kristus berpikir, cara Kristus bertindak. Lalu kemudian kita boleh merefleksikannya.
Apakah kalau Yesus Kristus ada dalam keluarga saya, bagaimana Ia melihat kita? Apakah Ia akan tersenyum melihat apa yang saya katakan untuk keluarga? Apakah Ia akan bahagia ketika saya melakukan segala sesuatu untuk keluarga saya? Apakah Kristus itu akan bergembira bersama-sama dengan keluarga? Atau malah sebaliknya, Ia akan kecewa ketika ada hadir dalam keluarga kita. Saudara-saudara, Kristus menjadi dasar, Kristus menjadi pusat, sekaligus juga menjadi tujuan kehidupan orang Kristen. Maka mau tidak mau, kehidupan keluarga Kristen ini, ya harus bercermin pada Kristus itu. Jangan sampai Kristusnya hanya tertinggal di gereja saja, di kebaktian saja, atau sesudah kita melihat atau mengikuti ibadah-ibadah online, sesudah itu selesai, ya selesai pula, lalu kemudian tidak ada sama sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Rasanya kalau itu terjadi, saya membayangkan Kristus akan kecewa. Dia tidak happy dengan apa yang ada melihat keluarga kita. Nah, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melihat kembali, yaitu tujuan kehidupan Kristen, membangun keluarga Kristen adalah jelas harus berorientasi kepada Kristus, apa yang dilakukan oleh Dia. Kita harus berpijak, dibangun di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan menjadi tujuan kehidupan kita. Jadi artinya apa yang diajarkan, apa yang diteladankan, apa yang diinginkan oleh Kristus terjadi di rumah kita masing-masing. Karena di dalam kehidupan keluarga lah anak-anak kita dibangun. Setiap anggota-anggota keluarga itu mengenal cinta kasih Tuhan, mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Dengan sendirinya keluarga-keluarga itu akan memuliakan Tuhan. Secara otomatis pula keluarga-keluarga itu akan merasakan kedamaian, akan menikmati kebahagiaan, akan menikmati damai sejahtera. Gilirannya menjadi berkat bagi orang-orang lain yang terhubung dengan keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua, menciptakan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Pasti kita bahagia. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu, untuk keluarga-keluarga yang Kau berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk mengenal satu dengan yang lain dengan baik, dan khususnya kami masing-masing boleh merendahkan hati, merendahkan diri kami untuk melayani satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mencontohkan itu. Bapa di sorga, seandainya juga ada keluarga-keluarga kami saat ini tidak menikmati kebahagiaan, tidak menikmati apa yang Engkau inginkan, tolong Bapa, agar kami bisa berubah, agar kami mau berubah, agar kami mau melakukan seperti apa yang Engkau inginkan. Pertama-tama bukan menunjuk orang lain, bukan menunjuk suami atau istri kami atau anak-anak orang tua kami, tetapi dimulai dari diri sendiri. Tolonglah ya Bapa, agar tutur kata kami, pikiran kami, tingkah laku kami sama seperti apa yang Kristus ajarkan dan teladankan kepada kami. Tiliklah rumah tangga kami masing-masing dengan berbagai pergumulan, permasalahan. Tuhan yang menolong kami, menguatkan, memampukan kami, supaya kami boleh mengatasinya. Inilah ya Bapa doa-doa kami.
Kami percaya Tuhan mendengarkannya sebab kami mengalaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama itulah kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.